Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam program GPD Film Mas Menyapa. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat familiar dengan doa ini, bahwa doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana dikatakan mereka ingin belajar berdoa, dan doa inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Meskipun sering kita dengar, mari sama-sama kita mau renungkan. Dikatakan di ayat yang 9, dikatakan di sana, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa adalah ungkapan isi hati kita kepada Tuhan dan bagaimana komunikasi kita terhadap Tuhan. Tetapi bukan hanya itu yang menjadi poin ketika kita berdoa, tetapi ada hal yang sangat menarik, bahwa doa Bapa kami ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan, meminta kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Seringkali kita sebagai orang Kristen hanya berdoa, mengutamakan apa yang kita mau, tetapi kita tidak tahu apa yang dimau oleh Tuhan. Dikatakan bahwa jadilah kehendakmu. Mengapa demikian? Ketika kita tahu apa yang terjadi dengan kehendaknya Tuhan, kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan baik adanya dalam hidup kita. Amin. Bahkan dikatakan di sebelumnya, datanglah kerajaanmu. Bagaimana kita tahu bahwa otoritas Tuhan sangat penting dalam hidup kita, sehingga ketika kita berdoa di dalam Tuhan, ketika kita berbicara kepada Tuhan, kita katakan, jadilah kehendakmu Tuhan. Karena apa? Karena kita mau belajar mendengarkan Tuhan. Bukan hanya kita yang didengarkan, tetapi Tuhan juga mau didengarkan. Kehendaknya Tuhan terjadi atas hidup kita. Seringkali kita memaksakan hidup kita, seringkali kita memaksakan apa yang kita minta harus dijawab oleh Tuhan. Tetapi ini berbeda. Yesus katakan, Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika kehendak Tuhan yang terjadi di bumi seperti di sorga, maka ada hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Ketika Tuhan berkuasa dalam hidup kita, kita mengerti. Ketika kita mengerti apa kehendaknya Tuhan, kita akan mengetahui betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ini hal yang luar biasa ketika kita renungkan. Jadilah kehendakmu. Ketika dikatakan jadilah kehendakmu, berarti kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Bahkan di ayat yang terakhir dikatakan, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya." Karena Dialah yang punya segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah mendeklarasikan bahwa Tuhan yang punya segala-galanya? Apakah kita sudah mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah segala-galanya, yang mampu menyediakan segala sesuatu, yang mampu melakukan apapun dalam hidup kita, yang mampu bekerja dengan keadaan yang tidak bisa kita bayangkan? Luar biasa. Apakah kita sudah mendeklarasikan hal yang demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar bahwa
kita berdoa bukan hanya sekedar meminta-meminta, tetapi kita juga mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita belajar mengetahui apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, makanya dikatakan di ayat yang ke-11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan hanya kita meminta, tetapi yang diawali dengan mendengarkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita meminta, mari kita mengetahui bahwa Tuhan adalah yang mempunyai segalanya. Yang pertama kali adalah mendengarkan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami sudah merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Karena apapun yang kami lakukan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Karena kami percaya apapun yang menjadi kehendak-Mu, apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami, semuanya adalah hal yang baik dan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.